Museum Aditya Warman ini berdiri atas inisiatif Gubernur Sumatera Barat tahun 1973, Pak Harun Zain. Pak Harun Zain punya inisiatif ingin mendirikan Balai Kebudayaan Minangkabau. Waktu itu disampaikanlah ide ini kepada Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat. Jadi dulu tidak ada dinas, adanya Kanwil Departemen DPD, Depdikbud namanya. Dulu Pak Amera Hamzah siapa dan Pak. Kemudian oleh beliau disampaikanlah ke Jakarta melalui Direktur Jenderal Kebudayaan dan disambut oleh Direktorat Permusiuman waktu itu. Kemudian sampaikanlah bahwa ide Pak Gubernur itu bisa direalisasikan dalam program pembangunan museum di Indonesia. Kebetulan saat itu perintah pertama dan kedua sedang proses pembangunan museum-museum di 25 provinsi dari 27 provinsi yang ada saat itu. Kemudian tahun 1974 dimulai peletakan batu pertama pendirian museum. Kemudian di tahun 1975 sudah siap. 1976 mulai mengumpulkan koleksi untuk museum, tepat pada tanggal 16 Maret 1977 diresmikan. Jadi sejak 16 Maret 1977 itu berdiri Museum Aditya Warman dibuka, itu diresmikan. Luas Museum Aditya Warman ini kan terdiri dari bangunan dan taman. Taman dan bangunan ini dari samping ini belakang Konsumen sampai ke depan di Jalan Gereja atau sekarang namanya Jalan Budokan 2, dari di sebelah timur Jalan Khair Anwar, sebelah barat Jalan Diponegoro, luasnya 2,6 hektar. Jumlah pengunjung ini sebenarnya kita bagi dulu. Pengunjung di peak season itu pengunjung sedang rame-ramenya, dan di hari-hari biasa itu biasanya hari Selasa, Rabu, Kamis. Museum ini buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Senin kita tutup, tapi kalau untuk pelayanan kantor kita buka hari Senin. Rata-ratanya sih bisa sampai, kalau di rata-rata per hari ya mungkin sekitar 100 sampai 150 orang gitu. Museum Aditya Warman ini kan punya produk yang ingin kita jual gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas layanan publik, tapi sebenarnya kita berusaha sedikit ke komersil. Kita punya beberapa ruangan yang kita tawarkan ke pengunjung. Pertama, ruangan pameran utama di Rumah Gadang, itu ada 2 lantai, itu disebut juga pameran tetap, biasanya sirkulasinya 3-5 tahun. Kemudian ada ruangan temporer, rendang dan ngesok itu temporer, ruangan. Terus di tahun 2018 kita punya iptek, walaupun sebagian alat peraganya rusak. Jadi itu yang kita bisa berikan kepada pengunjung. Selain kita bisa memberikan informasi koleksi yang tidak ada di ruang pameran. Jadi biasanya kalau ada yang melakukan penelitian, saya butuh koleksi tentang apa gitu kan, bisa langsung berkunjung ke ruangan konservasi dan pengembangan di gudangnya. Gitu. Oke. Promosi museum ini yang menjadi kendala saat ini, karena kan kita tergolong kepada lembaga pemerintah, jadi kita agak sedikit repot untuk promosi. Kenapa repot?
karena kita serba dibatasi program gerak kita. Kenapa dibatasi? Tidak seperti swasta. Swasta mereka bebas membelanjakan bahan promosi, mau membelanjakan tentang marketingnya, bisa bereksperimen tentang produknya. Kalau pemerintah nggak bisa. Kita punya aturan yang harus diatur terlebih dahulu. Contoh, 2 tahun yang lalu saya coba iseng-iseng main dengan SMS Blast. Ada yang tahu? SMS Blast itu operator telepon seluler mengirim SMS ke semua orang. Itu SMS Blast. Sering terima SMS dari yang tidak dikenal, Telkomsel atau dari apa ya nomor saya. Enggak, biasanya promosi misalnya dari Mebel Furniture, itu ada promo gitu, kayak gitu. Itu namanya SMS Blast. Kita tidak kenal, tapi produk ini legal gitu. Jadi mereka mempromosikan. Atau misalnya kita lewat KFC, ting, ada yang SMS masuk, ada paha gratis gitu kan, paha goreng maksudnya. Itu seperti itu. Kita coba lakukan itu, tapi ternyata ada kendala gitu kan, dan memang harganya terlalu mahal untuk sebuah museum gitu kan. Terus kita coba sebelum pandemi kita bikin baliho di bandara. Yang Bandung tuh dua jalur itu kita pasangin baliho, terus kita 50 juta per 6 bulan gitu kan. Ya sayangnya setelah kita pasang baliho di akhir 2019, 2020 ada COVID, sedih deh. Jadi mubazir rasanya gitu kan. Itu terus yang paling getol-getolnya sekarang kita mau yang paket hemat. Ada yang tahu promosi paket hemat? Media sosial. Betul, itu paket hemat gitu. Jadi kita pakai hemat aja melalui media sosial. Dan alhamdulillah kita sudah sampai 8.000 follower. Kita akan coba mempromosikan koleksi yang kita miliki. Museum Aditya Warman punya 6.264 koleksi, terdiri dari 10 jenis. Kita sudah inventaris seluruh koleksi ke dalam website. Kita satu-satunya mungkin di Indonesia sejak tahun 2014 sudah mengdigitalisasikan koleksi Museum Aditya Warman. Terkendala sih sekitar 800-an lagi yang memang karena ada koleksi museum yang rusak. Rusak itu dalam artian karena gempa di 2019. Contohnya keramik ada 324 yang rusak. Itu. Kemudian yang selanjutnya kita mau mengadakan lomba edukasi. Lomba edukasi secara daring. Ada 5 lomba yang kita lombakan. Pertama lomba menggambar untuk anak-anak SD. Lomba foto tentang koleksi, itu bisa dilihat di web kita yang baru, museumadityawarman.sumbarprof.go.id. Sebelumnya kita kan museumadityawarman.org. Itu ada 5 ribuan koleksi bisa digambar buat anak-anak. Untuk SD itu. Kemudian lomba foto itu kita minta foto misalnya lagi ada di lingkungan museum. Silakan difoto kan, kalau di Instagram tinggal tagar Museum Aditya Warman, cukup banyak foto-fotonya dikirimin ke kami. Kemudian ada lomba menulis. Tahun ini kita coba menulis talempong untuk SMP, untuk SMA-nya talempong SMP tadi berbahasa Minang. Kalau untuk SMA-nya kita tentang kebudayaan Minangkabau dalam bahasa Inggris. Kemudian ada lomba membuat logo. Kita mau mengubah logo karena selama ini logo Museum Aditya Warman itu belum resmi. Jadi kalau di pemerintah ini membuat suatu halnya harus ada aturan hukumnya. Kemudian maskot. Dan jurinya ini yang saya lagi inventaris semuanya dari UNP, dari ISI, dari ITB, dari ISI Jogja. Ada sekitar 32 juri yang mau hitung. 6 kali 3, 12, 18 juri. Begitu. Jadi itu merupakan jadi salah satu ajang promosi kami. Koleksi museum ini perlu dirawat atau namanya dikonservasi. Tapi sebelum dikonservasi itu ada 3 teknik: observasi, konservasi, kemudian pengamatan. Preventif. Jadi kalau misalnya pengamatan, observasi cuma dilihatin aja dari faktor lingkungannya, gitu kan? Apakah ada hama, apakah ada lumut segala macam, itu kan dengan tindakan ringan. Kemudian kalau konservasi dia langsung turun, gitu kan? Turun itu dalam artian misalnya ini rusak gitu kan, bisa diganti lapisannya gitu kan. Terus ada sistem vakum gitu kan, jadi kalau lingkungannya udah lembab kita vakum atau ditambah dengan besikannya. Jadi seperti itu tindak perawatan. Yang jelas kita punya target per tahun 1000
Jadi mudah-mudahan siklusnya 4 tahun sekali sih terawat. Itu untuk perawatan yang ada di museum, dan kita memang memasukkan itu dalam standar pertama untuk apa menjadi fungsinya museum. Karena kalau nggak ada koleksi bukan museum. Yang jadi kendala adalah SDM. Gitu kan. Kenapa SDM? Pertama, tidak ada penambahan SDM di pemerintahan ini. Ya, moratorium tahun 2015 sampai sekarang gitu kan, kendalanya SDM. Kenapa menjadi kendala? Karena kan kita butuh orang untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Contoh, pameran. Kita membuat pameran setiap setahun sekali gitu kan, tapi SDM aja di aku cuma ada tinggal 3 gitu kan. Jadi aku seorang kasih dengan 3 staff gitu kan. PNS-nya kalau yang Kak Mega tadi dia outsourcing gitu kan, membantu. Jadi agak repot kalau cuma 3. Kalau dulu waktu aku masuk tahun 2010, aku CPNS 2010, sebelumnya kerja di banking di perbankan di Bandung itu kan, jumlahnya 60 lebih. Sekarang tebak berapa jumlahnya pegawai museum PNS-nya? Setelah 10 tahun, 12 tahun 2010, sekarang 2022 tinggal 12 orang termasuk kepala. Jadi persoalannya itu. Yang kedua adalah skill. Kawan-kawan ini kan semuanya sudah masuk ke masa-masanya manula, manusia lanjut usia, udah uzur gitu. Kenapa udah uzur? Ya mereka sudah berusia 53, 54 gitu kan, dan sebagian besar seperti itu gitu. Kalau orang sudah tua gitu kan, dia udah males mengupgrade pengetahuannya. Itu menjadi kendala. Jadi skillnya tuh jadi apa ya, dia masih bertahan dengan kemampuan yang lamanya gitu. Kalau kita nggak update, contoh aja email kan mereka udah males buka komputer mereka tuh kan, apalagi kalau misalnya internetnya lagi ngedrop gitu kan. Terus yang paling repot sekarang tuh adalah semua sistem pekerjaan di pemerintahan ini semuanya pakai aplikasi gitu. Kita di museum ini sistem absennya bukan sidik jari lagi loh, sudah GPS gitu. Dia harus berada di kantor jaraknya 70 meter baru bisa absen, kalau nggak bisa absen gitu. Jadi kita absen benar-benar harus berada jaraknya 70 meter dari kantor gitu. Ini kan karena mungkin korban COVID kali, jadi semuanya pakai gitu. Itu kendalanya. Jadi jumlah, kualitas, terus yang terakhir skill udah dari kualitas. Duit masalahnya gitu, tata mahkota gitu. Duit kita sedikit sekali gitu kan, karena sejak pandemi ini uangnya tersedot ke bagian pendidikan dan kesehatan, terutama untuk menanggulangi ekonomi dan kesehatan COVID. Itu aja jadi kendalanya sih. Persoalannya. Jadi harapan kami gitu kan, kita coba memupuk adik-adik baik yang lagi masa sekolah maupun pasca sekolah gitu kan, coba cari pengetahuan sebanyak-banyak tentang museum. Sebenarnya banyak museum di Sumatera Barat ini, paling banyak di Pulau Sumatera, ada lebih dari 200 museum, tapi SDM-nya kacau. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ambillah mulai dari skripsi aja dulu, skripsi tentang museum.